Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi untuk materi tambahan di minggu ini sebagai lanjutan dari materi yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk tambahan ini topiknya adalah kasus khusus dari linear programming. Ya, yang perlu kalian perhatikan karena tidak semua pemrograman linear itu punya solusi yang spesifik seperti contoh-contoh yang saya berikan tadi. Ada kalanya kita bisa jumpai satu dari 3 kasus ini, kasus-kasus khusus ini. Yang pertama, bisa jadi kamu menemukan pemrograman linear dengan solusi yang lebih dari satu, alternative for multiple optimal solutions, atau bisa jadi kamu malah tidak bisa menemukan solusi yang visible. Jadi di sini kasusnya adalah invisible LP. Yang ketiga adalah solusi yang unbounded. Jadi solusi LP-nya tidak terbatas. Di sini biasanya terjadi ketika daerah visible-nya itu terbuka ke atas, seperti contoh kita yang minimize tadi. Tapi justru max, yang dicari adalah yang maximize. Sehingga solusinya terus ada, walaupun sampai Z menuju tak hingga. Nanti ada contoh yang bisa saya perlihatkan ke kalian, sehingga kalian lebih memahami untuk masing-masing kasus khusus ini. Oke, ini contoh yang pertama mengenai pemrograman linear dengan multiple optimal solution. Jadi saya punya contoh yang seperti ini. Mungkin kalian lihat bentuknya ada pecahan-pecahan seperti itu, tapi nggak masalah. Gambarnya sebetulnya atau penggambaran daerah visible-nya tidak susah. Yang berupa pecahan nanti bisa kita coba sederhanakan dengan cara perkalian. Ya, jadi nanti ketahuan dia multiple mempunyai solusi yang lebih dari satu adalah dari hasil kamu menggambarkan daerah visible setelah menentukan garis AB dan garis CD, daerahnya di mana. Kurang dari sama dengan 1, kurang dari semua ya kendalanya. Nanti arah daerahnya adalah yang masih melibatkan titik 0,0. Misalkan sekarang yang garis pertama, garis AB. Di sini bisa kita coba sederhanakan dengan mengalihkan 120. Di 120 bagi 40, 3 ya. 3x1 plus 120 bagi 60 itu 2, 2x2. Kurang darinya di sini jadi 120. Kalau kamu menentukan titik potong terhadap x1, x2-nya dinolkan, hasilnya 120 bagi 3, 40. Kita ambil katakan ini 10, 20, 30, 40 di sini ya, titik 40,0. Dan titik yang satunya untuk X2, titik potong terhadap X2. Saya cari dengan mengenolkan yang ini, hasilnya 120 bagi 2, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 di sini katakan. Ini titik A, ini titik B. Dari garisnya. Dan karena kurang dari, tadi sudah saya bilang, arahnya yang melibatkan 0,0, ke arah 0,0. Garis yang kedua, garis CD. Ini saya hapus biar lebih ada tempat untuk kita coret-coret. CD, ya sama dengan cara yang sama. Ini bisa kamu sederhanakan dengan mengalihkan konstanta 50, yang akhirnya di sini menjadi X1 plus X2 kurang dari sama dengan 50. Untuk menggambarkan CD, kamu bisa menggunakan titik dipotong di sumbu X1, X2-nya 0, 50 ya hasilnya. Titik potong di X2, 50 juga, ketika X1 sama dengan 0, X2-nya 50, 1, 2, 3, 4, 5, 50. Kalau saya tarik garisnya, ya akhirnya seperti tadi, kurang dari arahnya melibatkan titik 0,0, tapi kita punya irisan dari keduanya adalah yang ini. Titik A, jadi C, D. Titik A, titik ini, nanti kita kasih nama lain, dan titik D. Kuadran 1 jangan lupa, ya. Di atas sumbu X1, kanannya sumbu X2. Ini gambar lengkapnya. Kalau kamu lihat, titik daerah visible-nya adalah titik A, E, D. Nah, daerah visible-nya adalah daerah
A, E, D. Kemudian garis isoprofit, ya. Saya bisa gambarkan dengan menyamadengankan Z sama dengan 60. Di sini ya caranya sama seperti tadi, sama dengan 60, berarti kalau X2-nya 0, ini 20,0. Kalau X1-nya yang 0, hasilnya 2 kali 30, berarti 0,30. Sesuai gambar daerah visible di situ, saya sisipkan garis isoprofit yang pertama ketika Z sama dengan 60. Posisinya di situ, menghubungkan 20,0 dan 0,30. Dan seterusnya ya, nanti karena ini max, tarik garis menjauhi 0,0. Kalau mendekati 0,0 arah untuk minimize, ini maximize, dan seterusnya ditarik ke atas, ya. Yang nantinya untuk gambar daerah ini, ketika saya meneruskan garis ini sejajar ke atas, itu terakhir yang terkena itu tidak hanya satu titik, tapi sepanjang ruas garis AI. Sehingga sepanjang ruas garis AI inilah solusinya. Kalau ditanya titiknya mana, bukan titik lagi sekarang solusinya, garis. Karena garis terdiri dari beberapa titik, maka itulah yang mencirikan LP dengan solusi yang lebih dari satu. Jadi di sini garis isoprofitnya sejajar dengan kendala AB ini tadi, yang kebetulan bersinggungan dengan daerah visible di titik AE. Kalau yang titik EB ini sudah di luar daerah visible, jadi nggak saya masukkan sebagai solusi. Solusinya yang sepanjang AE. Jadi kalau misalnya mau pakai titik 40,0, ya itu solusi. Mau pakai titik E juga solusi. Mau titik yang diantara juga solusi. Kalau itu kamu inputkan ke Z yang tadi, nilainya sama semua. Sepanjang garis si A sampai E itu solusi Z-nya semuanya sama. Oke? Itu multiple optimal solution. Kasus yang kedua, invisible LP. Jadi ini contohnya sebenarnya sama dengan contoh yang tadi. Jadi tadi kan contohnya sudah kita buat garis AB itu tadi. Kalau saya pakai 120, tadi ini 3x1 plus 2x2 ya. Kurang dari sama dengan 120. Yang akhirnya 40 tadi, 2, 3, 4. Dan satunya 60 yang atas. 2, 3, 4, 5, 6. Garis AB-nya begini. Kemudian yang satunya 50,50. Yang ini ya, 50,50. Semuanya di bawah karena kurang dari. Nah, 2 ini nggak masalah, masih terbentuk daerah. Tapi sekarang ada tambahan 2 kendala baru, garis F dan garis H nantinya. Di mana yang untuk F, saya disuruh membuat X1 lebih dari 30. Ini tadi 20, 30 berarti di sini. Garis X1 30 itu yang ini, diminta menggambarkan yang lebih. Yang lebih kan nggak melibatkan 0,0, berarti yang kanan. Nih, masih ada daerah sebenarnya. Jadi daerahnya sekarang jadi lebih kecil ini. Sekarang ini daerahnya. Oke, masih nggak masalah, masih ketemu. Masalah selanjutnya muncul ketika saya tambahkan garis H. Ini garis F. Garis H adalah X2. 30 juga posisinya di sini. Tuh, kalian lihat. Tapi yang diminta lebih besar. Berarti yang atas toh. Nih. Yang tidak beririsan sama sekali dengan daerah kecil yang sebetulnya sudah terbentuk di sini. Kuadran 1, ya, X1 lebih besar 0, X2 lebih besar 0, tetap saja tidak mempengaruhi bahwa LP ini adalah LP yang tidak mempunyai daerah visible. Invisible, daerahnya tidak terbentuk sama sekali. Kalau daerahnya tidak terbentuk sama sekali, ya berarti tidak bisa kita cari titik yang memenuhi kriteria maksimum atau minimum Z. Jadi tujuan utama kita mencari max atau min itu daerahnya harus ada dulu. Ini kalau misalkan calon gitu ya, penjaringan calon, itu calonnya sudah jelas nggak ada yang bisa dipilih.
Ya, karena syaratnya ternyata tidak beririsan. Kalau yang tadi contoh yang di awal syarat-syaratnya tidak iriskan masih ketemu calon-calonnya, dari beberapa calon itu dipilih yang terbaik kan gitu. Kalau ini daerah syarat-syaratnya pun yang sudah sedemikian banyak, jadi ada 4 ya, kurang dari apa itu ketidaksamaan itu setelah dibuat ternyata tidak menemukan irisan sehingga calonnya saja tidak ketemu. Jadi tidak ada yang bisa dipilih. Makanya namanya di sini invisible. Ya, ini adalah kasus yang ketiga, unbounded LP. Jadi seperti saya jelaskan di awal, LP ini adalah LP yang menghasilkan Z tak hingga. Jadi tidak ditemukan satu titik yang tertentu, ya, yang menghasilkan Z nilai tertentu berhenti di satu nilai, tapi dia masih terus bisa sampai nilai besar sekalipun. Unbounded LP. Oke, jadi contoh yang saya berikan ini bentuknya seperti ini. Bisa coba saya gambarkan cirinya seperti apa. Jadi ada 2 kendala, yang satunya kurang dari, yang satunya lebih dari. Kendala yang pertama itu dibatasi oleh garis AB. Garis AB kita cari dengan cara mencari titik potong terhadap sumbu X1 nilainya 1,0 dengan mengenolkan X2 ya. Dengan mengenolkan X1, saya akan mendapatkan titik potong terhadap sumbu X2 yang kebetulan minus hasilnya. Minus tengah ya di situ ya. Kalau sini. Nah, ini garis AB. Nah, terserah mau kasih nama A-nya ini aja lah. Ini A, ini B. Nah, kurang dari sama dengan 1. Tes saja. Kalau saya masukkan 0,0, betul ya, kurang dari sama dengan 1. Tapi kalau saya masukkan yang di sini misalkan 2,0, 2, X1-nya, X2-nya 0, ya. X1 min 2, X2. Kita coba kalau titik 0,0 hasilnya 0. 0 itu kurang dari 1, betul. Jadi yang ada 0,0-nya ini yang betul kurang dari. Kalau yang kanan misalkan saya ambil titik 2,0, X1-nya 2, X2-nya 0, hasilnya 2. 2 bukan angka yang lebih dari 1. Berarti salah kan kalau saya pakai yang di kanannya garis. Jadi yang saya gunakan adalah yang di kirinya garis atau tadi seperti guideline umum yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau kurang dari itu biasanya menggunakan atau melibatkan titik 0,0. Betul di sini. Titik 0,0 ada di kirinya garis sehingga ini daerahnya. Kemudian daerah yang kedua CD. Sama caranya. Cari titik potong terhadap X1. X2-nya 0. Berarti 3 yang kita cari. Tadi ini 1, ini 2, ini 3. Titik C. Titik potong terhadap sumbu X2. X1-nya 0, X2-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Nah, kurang pas ya. Nah, ini dia. CD. Di mana lebih besar sama dengan 6. Jadi tidak melibatkan 0. Yang ini. Oke. Kuadran 1 batasnya di sini ya, sehingga garis yang atau membentuk daerah ini terbuka ke atas ke sana. Daerah terbuka ke atas. Oke, jadi ini adalah solusi lengkapnya dengan gambar yang lebih bagus. Yang masih perlu saya lengkapi dengan garis ISO. ISO profit katakan. Garis ISO tersebut saya gambarkan dari fungsi objektif 2x1 min x2 yang saya sama dengankan 4. Nah, dari situ ketahuan titik potongnya ada pada ketika x2 0, 2,0, titik ini 2,0. Ketika X1-nya 0, X2-nya minus 4, di sini nggak kelihatan. Tapi bisa saya bantu di sini menunjukkan garis yang dimaksud. Nah, karena tujuannya max, kita harus menggerakkan garis itu ke arah yang menjauh dari 0,0. Ke sana ya, berarti. Nah, ini kalau saya gerakkan, ini kebetulan gambarnya mentok di sini karena keterbatasan tempat. Tapi ini sebenarnya bisa kita buat
teruskan ya ke sana. Daerahnya itu tetap ada terus sampai sana. Jadi garis ISO ini saya geser ke kanan. Ya, garis ISO ini saya geser ke kanan itu masih nggak akan berhenti. Masih bisa terus. Nggak akan ketemu satu titik terakhir. Ya, bisa tetap geser ke kanan, tetap berada di dalam daerah visible. Yang bisa kita simpulkan bahwa dia mempunyai Z yang nilainya menuju tak hingga. Unbounded karena tidak ada batasnya. Oke, jadi dari 3 contoh itu menunjukkan kasus-kasus khusus yang bisa ditemui di dalam pemrograman linier. Jadi kalau misalnya ketemu salah satu dari kasus itu, bisa kamu jelaskan spesifikasinya, ini masuk kategori kasus yang mana. Pertanyaan tolong disimpan, ya, nanti di sesi Zoom Meet bisa kalian sampaikan.